Halo para penggemar dan pecinta fisika. Nah, sekarang pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai titik berat dari selimut setengah bola. Kita bisa membuktikan dengan ilmu kalkulus, yaitu integral diferensial. Perhatikan, saya memiliki selimut setengah bola. Selimut setengah bola itu adalah misalkan bola pingpong. Anda pecah menjadi dua bagian yang sama. Oh, bukan dipecah ya. Bola pingpong dibelah menjadi dua bagian yang sama. Nah, ini adalah yang separuhnya itu. Nah, ini berupa selimut setengah bola. Jadi karena bola pingpong dalamnya kan kosong ya, hanya berupa selimut atau bangun luasan. Nah, perhatikan ini jari-jarinya adalah R ya. Jari-jarinya adalah R. Nah, terus kemudian caranya kalau kita mencari titik beratnya bagaimana? Nanti titik beratnya saya ukur terhadap alasnya ini ya, berarti terhadap sumbu X saya akan mencari ordinatnya. Yang jelas nanti titik beratnya itu akan terletak di sumbu simetri beratnya ini. Jadi terletak di sumbu Y, mungkin di sini, mungkin di situ. Nah, itu yang mau kita cari. Perhatikan saya menggambar cuplikan dari selimut setengah bola. Ini berupa cincin ya, berupa cincin. Perhatikan, ini cuplikan cincin yang sangat kecil sekali. Jari-jari cincinnya adalah X, sedangkan lebar cincinnya tidak lain adalah cuplikan panjang selimut ini. Cuplikan panjang selimut ini adalah R kali d theta, di mana R itu adalah jari-jari selimut setengah lingkaran, d theta itu cuplikan sudut kecil ini ya. D theta itu sebenarnya sudut pusat dari busur lingkaran yang kecil ini. Ini kan bentuknya busur ya. Jaraknya ke sini sama makan X, itu berarti jari-jari cincin, sedangkan Y adalah jarak titik berat cincin ke pusat pangkal koordinat. Nah, sekarang kita harus mendefinisikan dulu mengenai rapat massa dua dimensi. Jadi rapat massa dua dimensi itu adalah massa cuplikannya berapa dibagi dengan luasnya cuplikan. Begitu ya. Nah, kalau kita menghitung seluruhnya, nah, massa cuplikan ini kalau dijumlahkan seluruhnya tidak lain adalah massa dari selimut setengah bola kan, ya, massa seluruh selimut setengah bola. Sedangkan dA itu adalah luas seluruh dari selimut setengah bola. Karena ini hanya setengah bola, berarti luasnya adalah 2πr kuadrat. Ingat ya, luas bola itu 4πr kuadrat. Ya, luas permukaannya. Kalau hanya separuh kan berarti 2πr kuadrat, di mana R itu adalah jari-jari bola. Nah, perhatikan di sini, berarti saya bisa mencari dm-nya. Nah, dm-nya itu berarti sama dengan M per 2πr kuadrat dikalikan dengan dA. Seperti itu. Nah, sekarang kita cari berapa luas dari cincin ini. Luas dari cincin ini tidak lain adalah keliling lingkaran dengan jari-jari X dikalikan dengan lebarnya cincin, yaitu R kali d theta. Jadi kalau saya tulis dA-nya itu adalah 2πx dikalikan dengan R d theta. Jadi ini keliling lingkaran dikalikan dengan lebarnya ini ya, seperti itu. Perhatikan gambar ya, kalau ini theta, maka ini sudutnya juga theta di situ. Sama aja kan theta. Karena ini sangat kecil sekali cuplikannya ini. Jadi kalau ini theta, ini juga theta, ini segitiga siku-siku. Jadi kalau begitu X-nya itu bisa diganti dengan R cos theta. Karena itu segitiga siku-siku. Jadi kalau begitu dA-nya bisa ditulis 2π. X-nya itu adalah R cos theta. R cos theta. Jadi saya ganti X-nya R cos theta dikalikan R d theta. Seperti itu. Akhirnya saya dapatkan 2πr kuadrat cos theta d theta. Nah, saya substitusikan ke sini, berarti dm-nya saya dapatkan M per 2πr kuadrat. dA-nya saya ganti ini ya, 2πr kuadrat cos theta d theta. Saya bisa mencoret 2πr kuadratnya, sehingga dm-nya saya temukan M kali cos theta d theta. Ini saya anggap sebagai persamaan yang pertama. Nah, bagaimana kalau kita mau mencari titik beratnya untuk selimut setengah bola ini? Kita bisa menghitung pakai rumus ini. Y0 itu adalah sigma WY per sigma W, di mana W itu adalah elemen masing-masing berat daripada cincin tadi. Elemen cincin tadi.
Jadi kalau begitu, ini bisa saya tulis sigma W itu M kali G kali Y, saya bagi dengan sigma M kali G. Karena selimut setengah bola itu terlampau kecil bila dibandingkan dengan jari-jari bumi, jadi gravitasi di setiap titik pada bola itu sama. Jadi G-nya bisa dicoret. Percepatan gravitasi di setiap titik pada bola itu sama, bisa dicoret ya. Nah, ini sama dengan sigma MY, berarti tinggal ini. Saya balik juga boleh ya, Y-nya diletakkan di depan, M-nya yang belakang. Nah, ini seperti itu boleh. Nah, karena selimut setengah bola itu benda kontinu, maka Y0-nya menjadi seperti ini. Sigmanya diganti dengan integral. Integral dari Y, M-nya diganti cuplikan massa dari selimut bola, dibagi dengan integral dari dm. Jadi M-nya diganti cuplikan massa. Saya lanjutkan, berarti kalau begitu Y0-nya itu ya integral. Nah, kita tahu Y itu bisa dihitung di sini. Perhatikan ya, ini adalah segitiga siku-siku, ya kan? Lah Y itu adalah senilai R sin theta. Karena depannya sudut theta, jadi Y itu adalah R sin theta. Begitu ya. Oleh sebab itu, ini saya masukkan aja ke sini, Y-nya adalah R sin theta, begitu ya, R sin theta. dm-nya saya ganti dengan persamaan yang pertama ini. Jadi ini saya anggap persamaan yang kedua. Jadi saya masukkan persamaan 1 ke 2. dm-nya saya ganti. Jadi dm-nya ini M cos theta d theta. Tentu saja ini batas integralnya dari 0 sampai setengah pi radian ya. Kalau kita ngambil seluruh selimut setengah bola, ya berarti integralnya dari 0 sampai setengah pi, gitu kan ya. Oke, jadi kalau begitu integralnya 0 sampai setengah pi dibagi dengan integral 0 sampai setengah pi dari dm. Nah, kita tidak usah mengganti dm dengan ini ya, m cos theta d theta, karena kita tahu integral dari 0 sampai setengah pi dari dm itu tidak lain adalah massa dari seluruh selimut setengah bola. Jadi ini sama aja dengan M. Oleh sebab itu ini integralnya jadi begini. MR itu kan konstan, bisa keluar dari tanda integral. Ini 0 kali 0 sampai setengah pi, batas integralnya. Terus ini ada sin theta dikalikan dengan cos theta d theta. Nah, ini dibagi dengan integral 0 sampai setengah pi, dm adalah massa selimut bola itu sendiri. Jadi kalau begitu, M-nya saya bisa coret. Sehingga ini saya dapatkan R. Nah, kalikan integral 0 sampai setengah pi dari sin theta cos theta. Nah, sin theta cos theta itu sama aja dengan setengah sin 2 theta d theta. Perhatikan ya, ini ada rumus trigonometri bahwa yang namanya sin 2 theta itu adalah 2 sin theta cos theta. Ingat ya. Nah, ini ingat rumus trigonometri. Jadi kalau begitu, kalau kita ngambil sin theta cos theta ya setengah sin 2 theta. Tetapi integral seperti ini juga bisa kita sederhanakan. Ini setengahnya saya keluarkan ya, setengah R. Nah, integral 0 sampai setengah pi, begitu. Nah, ini bisa kita tulis begini. Integral sin 2 theta, ini juga D 2 theta. Tetapi ini harus dikalikan dengan setengah, karena ini 2 theta ya. Jadi kalau gitu yang ini 1/4 R. Keluar setengahnya, tinggal integral dari 0 sampai setengah pi dari sin 2 theta d2 theta. Seperti itu. Kita lanjutkan. Jadi 0-nya sekarang 1/4 R. Nah, integral sin 2 theta itu tidak lain adalah min cos 2 theta. Batasnya adalah dari 0 sampai setengah pi radian. Jadi ini sama aja dengan 1/4 R dalam kurung. Nah, ini min cos, setengah pi-nya masuk sini. Setengah pi kali 2 itu adalah pi ya. Nah, terus dikurangi dengan 0-nya masuk sini. Jadi ini dikurangi minus ini. Minus cos 0 berarti ya. 2 kali 0. Cos 0. Nah, seperti ini. Kalau kita hitung, ini 1/4 R. Nah, min cos pi. Nah, cos pi itu adalah min 1. Iya kan? Min 1. Terus ini min.
Nah, ini min lagi, min 1 gitu. Jadi kalau begitu ini adalah 1/4 R, yang ini bernilai 1, min kali min juga 1. Jadi kalau begitu hasilnya Y0 adalah 2/4 R, atau boleh ditulis Y0 adalah setengah R. Nah, jadi kalau begitu titik berat selimut setengah bola terhadap alas adalah setengah R, di mana R itu adalah jari-jarinya. Jadi kalau di tengah-tengah ya kira-kira mungkin di sini gitu. Nah, ini misalnya tengah-tengahnya nih, Z0. Nah, jadi jarak Z0 ke alas itu adalah sebesar setengah R. Nah, seperti itu. It's very easy problem.